Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Zada Margatila Al-Hadi, akrab dipanggil Hilya dengan NPM 220810101072. Perkenalkan, nama saya Keisha Alena Tasya, akrab dipanggil Caca dengan NPM 220810100179. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang interkoneksi bus. Siap penjelasannya ya. Struktur interkoneksi bus. Jadi, dalam komputer terdiri atas 3 komponen atau modul utama, yaitu prosesor, I/O, dan memori yang satu sama lain saling berkomunikasi. Nah, jalur-jalur yang menghubungkan berbagai modul ini disebut sebagai struktur interkoneksi. Desain struktur interkoneksi bergantung pada pertukaran yang harus dilakukan antar modul. Untuk modul yang pertama, yaitu memori. Memori merupakan sebuah modul dengan panjang n words yang sama panjang. Setiap word memiliki nomor alamat yang unik. Contohnya 0, 1, 2, dan seterusnya. Setiap word dari data dapat dibaca atau ditulis ke memori. Operasi tergantung sinyal yang diberikan, dapat baca atau tulis. Lokasi operasi ditentukan oleh alamat yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu modul I/O. I/O memiliki 2 fungsi dasar, yaitu read and write. Dapat mengatur lebih dari 1 perangkat eksternal. Nah, setiap interface dapat menunjukkan perangkat eksternal sebagai sebuah port dan diberikan alamat yang unik. Modul I/O juga dapat memberikan sinyal interupsi ke prosesor. Yang ketiga yaitu prosesor. Prosesor memiliki instruksi dan data. Menulis data setelah melakukan pemrosesan adalah tugas prosesor. Prosesor menggunakan sinyal kontrol untuk mengatur operasi sistem dan dapat menerima sinyal interupsi. Nah, jadi pada gambar tersebut adalah hubungan antara 3 modul tersebut, yaitu memori, I/O, dan prosesor. Tipe transfer data. Transfer data memiliki 5 tipe. Yang pertama yaitu memori ke prosesor, yang kedua prosesor ke memori, yang ketiga I/O ke prosesor, yang keempat prosesor ke I/O, dan yang kelima I/O ke atau dari memori. Bus. Bus merupakan jalur yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat atau device. Beberapa perangkat terhubung dengan bus. Sinyal yang dikirimkan oleh salah satu perangkat dapat diterima oleh semua perangkat lain yang terhubung dengan sistem bus tersebut. Sistem bus. Bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer seperti prosesor, memori, dan I/O. Data lines, yaitu jalur pemindahan data antar modul sistem. Dapat memiliki 32, 64, 128, atau lebih jalur yang terpisah. Jumlah baris disebut sebagai lebar jalur atau bus data. Jumlah baris menentukan berapa banyak byte yang dapat ditransfer dalam satu waktu. Lebar bus data merupakan faktor kunci dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Jalur data 32 byte digunakan untuk instruksi 64 byte, yaitu 2 kali akses memori tiap siklus instruksi. Address line digunakan untuk menentukan sumber atau tujuan dari data pada data bus. Lalu, untuk menentukan kapasitas maksimum memori yang dapat dibaca sistem, dan juga digunakan untuk alamat port I/O. Control lines atau control bus digunakan untuk mengatur akses dan penggunaan dari data lines dan address data. Beberapa perintah yang dilakukan antara lain, memory write, data pada bus ditulis ke lokasi alamat memori. Memory read, data lokasi di memori ditaruh pada bus. I/O write, data pada bus ditulis ke alamat port I/O. I/O read, data di alamat port I/O ditaruh pada bus.
transfer ACK, data sudah diterima atau diletakkan pada bus. Bus request, modul perlu mengambil kontrol dari bus. Bus grant, modul sudah mendapatkan kontrol atas bus. Interrupt request, ada interupsi yang menunggu. Interrupt ACK, interupsi yang menunggu sudah diketahui. Clock, untuk sinkronisasi operasi, reset, inisialisasi semua modul. Hierarki multiple bus. Makin banyak perangkat yang terhubung ke bus dapat menurunkan kerja sistem. Seperti pada gambar di samping, yaitu arsitektur tradisional, dapat terjadi bottleneck ketika permintaan transfer data mendekati kapasitas maksimal bus. Lalu, pada gambar selanjutnya, yaitu arsitektur performa tinggi. Terdapat bus lokal yang menghubungkan prosesor ke change controller yang dapat terhubung ke bus sistem yang mendukung memori utama. Change controller terintegrasi ke dalam bridge atau perangkat buffering yang terhubung ke bus berkecepatan tinggi. Pengaturan bus berkecepatan tinggi yang khusus dirancang untuk mendukung kapasitas tinggi I/O device. Perangkat yang lebih rendah, kecepatannya masih didukung dari sebuah bus ekspansi dengan penyangga lalu lintas antarmuka antara bus ekspansi dan bus kecepatan tinggi. Desain bus memiliki 4 elemen. Yang pertama, tipe bus dedicate, yaitu penggunaan satu jalur untuk fungsi tertentu. Lalu multiplex, yaitu penggunaan satu jalur untuk banyak fungsi. Yang kedua, arbitrasi. Centralize, yaitu adanya sebuah bus controller yang mengatur waktu pemakaian bus. Dan distribute, yaitu setiap modul memiliki akses control logic dan bekerja bersama-sama saling berbagi bus. Yang ketiga, timing. Synchronous, yang artinya kejadian terjadi di bus diatur oleh clock. Dan asynchronous, kejadian yang terjadi tergantung pada event yang terjadi sebelumnya. Yang keempat, bus weight. Address, pada kapasitas maksimal. Dan data, banyaknya data yang dapat dikirim. Nah, pada interkoneksi point-to-point dapat kita simpulkan satu, adanya kendala listrik untuk meningkatkan frekuensi wide synchronous. Yang kedua, pada kecepatan data yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, menjadi semakin sulit untuk melakukan fungsi sinkronisasi dan arbitrase secara tepat waktu. Yang ketiga, adanya chip multicore dengan beberapa prosesor dan memori yang signifikan pada satu chip. Nah, pada tahun 2008, Intel mengembangkan QPI atau Quick Path Interconnect dengan pendekatan point-to-point ini. Jadi, itu tadi penjelasan mengenai interkoneksi bus dari kami. Semoga kalian semua yang mendengarkan dapat memahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.